Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih bersama Abah Salwin Channel. Kita di Masjid Darul Ulum SMA Negeri Titian Teras Jambi mengikuti peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Salwin Channel. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu berusaha. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan narasumber kita Ustaz Ramli Abdullah, yang saya hormati Bapak Ibu Among, absensi itu tetap jalan. Oleh karenanya kepada Bapak Ibu wali kelas dan juga wali asrama untuk mendata siswa yang hadir maupun anak-anakku yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah penting. Kita saja kadang-kadang ya memperingati kelahiran teman-teman kita, memperingati kelahiran kita, memperingati kelahiran saudara-saudara dan orang tua kita. Itu saja kita peringati, apakah untuk yang tentunya harus selalu dilindungi dengan keimanan dan ketakwaan, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah, dan bagaimana kita bisa beribadah dengan baik, maka kita perlu belajar, dan sekolah sebagai salah satu sarana tempat belajar ataupun tempat pendidikan. Dan sering saya sampaikan bahwa pendidikan intinya adalah suatu proses perubahan
dari nggak tahu jadi tahu, dari nggak terampil jadi terampil, dari nggak baik menjadi baik. Jadi 3 arah pendidikan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sekarang tanyakan pada diri kita masing-masing, pada diri kalian masing-masing. Sudahkah saya menjadi orang yang lebih baik? Sudahkah saya menjadi orang yang lebih mengetahui? Sudahkah saya menjadi orang yang lebih terampil? Kalau Anda sudah menjadi tahu, menjadi pandai, menjadi lebih baik, artinya Anda sudah mengalami dan melakukan proses pendidikan. Ya. Jadi untuk itu kami Bapak Ibu mahasiswa guru tentu dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri Tiga Teras ini. Terakhir, salam pesan kepada semuanya, mari kita ikuti, kita dengarkan penyampaian hikmah oleh Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan dari narasumber kita dengan Dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Penceramah. Ya terhormat Bapak Kepala SMA Titian, bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tausiah ini bukan saja untuk kita semua, tapi juga untuk diri saya sendiri. Karena yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan hilang. Yang baik seluruhnya namanya malaikat, yang jahat seluruhnya namanya setan, yang kadang baik kadang tidak, itulah yang namanya manusia ini. Sekecil-kecilnya ikan masih ada dagingnya, sebesar-besarnya ikan masih ada tulang. Artinya manusia sempurna di tengah-tengah ketidaksempurnaannya. Kita berusaha untuk terus menjadikan diri kita lebih baik dengan proses yang panjang, dengan banyak rintangan dan halangan, sampai pada satu titik kita berusaha untuk menjadi khairun nas may yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, innamal mar'u ahaditsun ba'dahu fakum hadisan hasanan liman wa'a. Orang yang tidak ada, dia akan menjadi cerita bagi mereka yang masih ada. Maka saat kita nanti tidak ada, akan menjadi cerita bagi siapa yang pernah mengenal, berkawan, dan bersahabat dengan kita. Maka saat kita masih ada, buatlah cerita yang indah, kisah yang baik, sehingga akan menjadi nostalgia yang indah bagi siapapun yang pernah mengenal. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang dapat menerjemahkan ayat itu, saya bagi duit. Tunjuk tangan. Itu surah Al-Mulk ayat kedua dah. Ada. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah lah yang menjadikan hidup dan mati, dan Allah akan melihat, menilai siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Bukan yang lebih banyak hartanya, bukan yang lebih tampan, bukan yang lebih cantik, bukan dari keturunan darah merah, darah biru dan sebagainya. Yang dinilai adalah ketakwaan kamu kepada Allah. Yang menilai kita ini bertakwa atau tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat tidak hanya yang lahir, tapi Allah melihat yang batin. Ya. Manusia ini hanya melihat yang lahir. Kalau kita melihat orang tersenyum, kita pikir dia sedang bergembira, itulah. Kalau kita melihat orang menangis, kita pikir dia sedang bersedih. Apakah setiap senyuman lambang kegembiraan? Apakah setiap tangisan lambang kesedihan? Belum tentu. Orang tua kita pulang dari haji, dari bandara berangkat ke asrama. Di asrama keluar dari pagar, orang datang, anaknya, cucunya bergerak, berlari, memeluk orang tuanya sambil bertangisan, bercucuran air mata. Apakah tangisan itu tangisan kesedihan? Itulah tangis itu. Kita jalan-jalan ke rumah sakit jiwa, kawan-kawan kita di sana senyum begawainya. Gilo. Karena kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu hati orang. Maka kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat akan jasad kamu, Allah tidak melihat akan rupa kamu, tapi Allah melihat akan hati kamu. Hati yang dilihat oleh Allah. Maka berhati-hatilah dengan hati, agar tidak sakit hati. Jangan suka nyakitin hati. Nanti ibu hati. Karena kita tidak tahu tentang hati orang, maka banyak orang tertipu oleh penampilan-penampilan lahiriah, penampilan-penampilan yang nampak di permukaan, tapi dia tidak tahu apa yang tersembunyi di balik yang di dalam hatinya ini. Maka tugas kita adalah bersihkan hati kita. Kita tidak mungkin dapat membolak-balikkan hati orang yang terlanjur benci dengan kita, tapi kita dapat membina hati kita agar tidak benci kepada orang lain. Maka urus hati masing-masing, jangan terlalu banyak ngurusi hati orang, ya. Nampak baik-baiknya, tahulah busuk hati dia tu, belum tahu itu hati dia. Hati dia milik dia, hati kita milik kita. Maka kita selalu berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, luruskan, teguhkan, tegakkan hati kami dalam ketaatan kepada Allah. Kita pengen hati kita istiqomah di jalan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita terus berjalan di jalan yang baik. Kayak saya bilang tadi,
Ya, Ini? kita tidak tahu. Maka setiap orang tidak boleh meremehkan orang lain. Tuah Iya, ayam kurang. yang bisa Aturan ditebak, pasin, Ben. tuah manusia tidak ada yang tahu. Ada kawan Segini kata dia. kalau di sekolah itu orang 30, dia selalu ranking 38, 39. Lagi 38, tapi dia naiklah kelas. 15 tahun kemudian ketemu, Kalau di sini ternyata pas Imo, dia di jadi sini bupati. Di sini pas. Dah, Kalau jadi sini- bupati. Ya Allah, dulu aku tidak nyangka kau ni. Perasaan aku Hah? jadi aku kau ni kalau tamat sekolah. Iya, 500 doang. Maka jangan Tapi ini datang. remehkan siapapun dalam hidup kita. Kita tidak tahu siapa di antara nanti Tukar 5 mini ya. tahun, 10 tahun akan datang setelah tamat. Titian terasnya akan nampak di permukaan. Jika guru-guru kita kadang-kadang keheran, ya Allah, dia tuh di rumah dulu sekolah dulu pendiam orang tidak banyak dia bergaul, tapi Iya, sekarang enak-enak. juga yang orator itu bukan main di tengah panggung. Itulah manusia. Lihat, siapa yang dapat membayangkan orang yang dahulunya pernah menghunuskan pedangnya ingin membunuh Rasulullah, hari ini ternyata kuburnya berdampingan dengan kuburan Rasulullah. Itulah Umar bin Khattab. Siapa yang dapat membayangkan orang yang digelari Rasulullah amal masjid, ya, merpatinya masjid, tapi ternyata berakhir dengan su'ul khotimah. Itulah yang namanya sa'labah. Maka kita hanya bisa bergerak sekarang. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan datang, tapi kita harus terus berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga perjalanan kita lengkap. Ya. Mesin yang nilai 100. Manusia ini beginilah, ya. Kalau kita kayo yang tidak kawan jadi kawan, ya. Kalau kita jadi pejabat tinggi yang tidak sahabat, ngaku sahabat. Yang tidak sekampung, ngaku sekampung. Yang tidak seorganisasi, ngaku seorganisasi. Itu normal dalam kehidupan manusia. Siapa ada yang kenal sama Arnold dah? Pemain bintang film Amerika, ya. Pernah jadi gubernur California, ya. Itu kalau filmnya film laga. Saat dia masih jadi gubernur, ada sebuah hotel. Di atas hotel itu dibuat gambar patung Arnold dengan berunggu. Arnold datang meresmikannya. Di dalam peresmian itu, pimpinan hotel berkata, ini penghormatan dan penghargaan kami kepada Bapak Arnold, gubernur. Dan di sini sudah disiapkan kamar. Kapan saja Pak Arnold mau menginap di sini, sudah kami siapkan kamarnya. Beberapa lama kemudian dia pun berhenti jadi gubernur. Dia datang ke sana ingin numpang nginap di situ. Apa kata petugas hotelnya? Maaf Pak, semua kamar sudah penuh. Dia ambil, ya, plastik tempat dia tidur, dia letakkan di atas patungnya. Dia pun berbaring tidur di situ. Bukan dia tidak punya uang, dia masih banyak uang. Dia ingin mengatakan kepada orang-orang semua bahwa kamu itu hanya dihargai saat kamu lagi jaya. Kamu itu dihormati saat kamu lagi di puncak-puncak kejayaan. Ya, kalau kamu lagi jaya, kamu di puncak kejayaan, kata-kata sampahmu seperti bak mutiara, ya. Tapi kalau kamu sudah terpuruk di bawah, kata-kata mutiaramu berbau seperti sampah. Oleh karena itu, tinggal kitalah hidup ini. Hidup ini tangan mencincang, bahu memikul. Siapa yang menebur angin, dialah yang hari akan ini menuai badai. Masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Maka jangan lalai dalam belajar, ya. Jangan lalai. Tidak ada sesuatu kebahagiaan yang berjalan seiringan semuanya dapat kita miliki, tidak. Oh, dia tuh orang kampung situ, orang kampung itu memang pada umumnya sarjana. Kalau anak siapa dia tuh? Oh, dia tuh anak. Oh, ya memang keluarga tuh orangnya baik-baik. Siapa guru matematika di sekolahnya tuh? Sian. Oh, memang kalau bapak tuh guru matematikanya di mana-mana. Setahu aku anaknya berhasil kalau. Siapa kepala sekolahnya? Sian. Oh, kepala. Bapak tuh dulu kepala di sana sukses. Artinya orang-orang yang mungkin tidak begitu banyak terlibat akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari nama baik kita.